Halo Sobat Anggi, kembali lagi di Kajian Animasi, kuliah sambil berkarir. Kajian Animasi adalah media pembelajaran bersama yang akan membahas seputar dunia animasi. Di podcast ini, kalian akan mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari setiap mahasiswa animasi di Universitas Negeri Padang. Kami akan berbagi pengalaman yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi para sobat ani yang selalu setia mengunjungi podcast ini. Oke, kembali lagi bersama saya sebagai host hari ini. Saya Sahil. Seperti biasa, kita selalu ditemani oleh narasumber yang pastinya dari mahasiswa animasi ya. Hari ini ada dua narasumber yang hadir dari studio SOH. Oke. Ya, SOH. Di sini ada Haikal dan juga di sebelahnya ada Roy. Mungkin boleh saya hai dulu. Halo. Oke. Sebelum kita masuk topik hari ini, mungkin kita perkenalan dulu ya dari narasumbernya. Mungkin dari sebelah dulu, mungkin dari abang ganteng ini pakai meja. Perkenalkan, nama saya Haikal dari BP22. Ini nama saya Muhammad Tanjung dari BP22. Hai. Oke, sebelum itu saya akan membahas tentang topik hari ini, yaitu tentang sound effect. Iya. Kalau boleh tahu, kalian berdua ini udah semester berapa? Semester 2 mau ke semester 3. Semester tiga. Itu tuh apa namanya? Kalian udah masuk dari studio ini udah berapa lama? Dari studio SOH ya? Iya, Bang. SOH itu sih punya Sound of Event. Sound of Event. Oh. Iya, sound of Artinya Event. berarti suara dari surga. Iya. Nah, Oh, betul. tadi mau dipanggil mau ke sana? Jangan sekarang. Jangan, Bang. Oh, mau. Tapi kalau cepat nggak apa-apa, Bang. Oh, mau? Ya, kan masuk surga. Oh iya. Nggak tahu langsung nakal. Iya. Nggak salah sih ya. Membuka, kalau boleh tahu kalian berdua ini punya apa kan? Masing-masing dari divisi kan? Mungkin dari siapa tadi? Bang Haikal. Iya. Oke. Bang Haikal dari divisi apa? Maksudnya di Oh. itu bagiannya dari apa? Bagian kami berdua sama, Bang, audio engineer. Oh ini Iya. Iya. Oh, itu tuh bagian jadi kayak tukang apa ya? Yang bisa memperbaiki ya gitu kan? Bukan. Kan itu. Maksudnya kan kayak gimana coba? Jadi di situ kami bikin buat sound, masukin sound effect buat videonya, Bang. Oh, itu yang biasa yang kita kalau misalnya itu tadi kan bilangnya engineering kan ya? Iya. Berarti kayak memperbaiki mic gitu kalau misalnya ada masalah gitu kan? Oh, ya pesan tadi kan engineering ya? Iya. Salah kan? Iya, Bang. Iya. Nah, jadi kalau sound effect ini fungsinya apa aja sih? Kalau boleh tahu? Kalau untuk fungsinya sendiri itu salah satunya tuh untuk menetapkan lokasi atau setting dalam animasinya tuh, Bang. Contoh mungkin kayak suara-suara ayam, kambing. Itu menggambarkan misalnya di peternakan atau di mana. Oh, Nah, kan. Terus mungkin yang kedua mungkin untuk menunjukkan waktu. Misalnya dia setting waktunya kayak misalnya ada burung hantu gitu. Itu mungkin malam, ada jangkrik. Kalau ayam berarti pagi gitu. betul. Ya. Terus kemudian tuh kayak memberikan tekanan sendiri. Misalnya tuh Kayak di film-film horor, Bang. Apa tuh? Kayak misal pintu kebuka gitu, gitu, Bang. Oh, kayak jendela Iya. kayak kompas. Oh, oke. terus mungkin untuk memberikan cita rasa sendiri, Bang. Jadi misalnya kayak penonton tuh bisa merasakan berada di dalam film animasinya tuh. Merasakan gimana misalnya situasinya gimana. Oh, berarti nanti kita lagi dari situasi kayak gitu kan? Iya. Oh, paham. Berdasarkan fungsinya nih, Bang. Hmm? Efek sound effect nih fungsinya dibagi dua, Bang. Kalau tahu apa aja tuh? Yang pertama tuh ada efek fungsional. Di situ
efek suara yang digunakan tuh untuk menambah efek dramatisasi di sebuah film bang. Oh, yang satu lagi. Yang kedua tuh efek realitas bang. Efek suara tuh sumbernya berasal dari dalam ruang adegan cerita. Jadi digunakan untuk menciptakan realita di dalam sebuah film. Oke. Jadi sound effect ini menarik juga ya. Dan cara mendapatkan sound ini dari mana? Kalau biasanya itu editing kan biasanya ngambil sound effect tuh. Iya. Biasanya kan aplikasinya kan dari editing itu. Nah, selain aplikasi yang ada di situ, mungkin ada nggak selain dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu? Mungkin dari sumber-sumbernya itu dari mana aja gitu? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau dari sumbernya kan selain aplikasi yang dipakai mungkin bisa diambil dari kayak YouTube atau internet yang lain gitu. Jadi nanti dimasukin ke aplikasi yang sudah digunakan. Jadi sound effect itu ada 3 sumber bang. Yang pertama itu ada kayak dari production sound. Apa itu? Jadi efek suara yang direkam di lapangan bang, yang direkam bersamaan dengan gambar. Terus yang kedua itu Foley. Ya, efek suaranya tuh direkam tahap pasca produksi mengikuti gambar. Terus yang ketiganya Sound Library bang. Sound library. Ya, Apa itu? Sound Library itu kumpulan dari efek suara yang sudah direkam sebelumnya. Emang apa? Mungkin dari kalian masing-masing itu, dari Aika sama Roy, udah apa namanya itu, bisa ceritain nggak pengalamannya gitu semenjak dari Soha tuh, kan kalian udah banyak tuh ngapain aja di studio Soha tuh, terus cerita nggak ke sobat-sobat Ani biar tahu apa namanya itu kerjaan kalian tuh ngapain aja gitu. ya, kami di situ bikin ngulik-ngulik lagu pakai aplikasi bang. Nama aplikasinya tuh FL Studio. Jadi di situ udah ada sound effect-nya. Berarti emang udah disiapin di aplikasi itu ya? Ya, nanti kita tinggal masukin bang. Terus sama satu lagi apa namanya? Nuindo. Nuindo. Itu Nuindo itu apa? Itu sama kayak FL Studio, cuman itu mungkin di aplikasinya lebih pro lagi. Oke, untuk pengalaman dari Roy sendiri, tadi terima kasih pengalaman dari Haikal. Untuk Roy sendiri, pengalamannya di studio ngapain aja? Kalau pengalaman aku sendiri bang, itu cukup menyenangkan karena bisa mendapatkan hal-hal baru. Terutama mungkin bagian audio yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kan tadi ada Foley ya? Iya. Itu kan apa namanya itu? Kita kayak mencoba apa namanya itu? Membuat suara gitu. Boleh kasih contoh kayak 1 atau 2 gitu? Mungkin bisa bang, satu aja. Mungkin kayak suara kuda berjalan gitu misalnya. Dia kan nanti digabungin sama animasi yang akan dibuat. Mungkin kalau Haikal sendiri ada? Ya, misalnya air jatuh bang. Air jatuh. Oh, Water drop. Kayak gimana sih, Mbak? Kayak gini bang. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak bang. Terima kasih. Berarti suara-suara Jessica itu punya arti dan makna dalam apa namanya cerita yang disampaikan. Contohnya itu kayak gimana sih? Mungkin kalau untuk contohnya itu kayak derap langkah kaki gitu. Mungkin itu bisa menunjukkan bahwa orang tuh sedang terburu-buru. Terus kayak suara petir, hujan deras itu bisa menghasilkan suasana tegang di malam hari. Nah, kan dari kita ada bincang-bincang kan dari materi tentang sound effect nih. Iya. Boleh nggak sih dari Haikal atau Roy kasih tunjuk karyanya gitu, biar sobat-sobat Ani tahu gimana caranya bikin sound effect itu dari aplikasi FL Studio dengan Iya.
Ini ada contohnya bang. Nah, jadi di aplikasi ini nih, kita misal mau masukin drum, ketukannya berapa, nanti kita tinggal atur aja di sini bang, di sini. Nah terus kalau udah drum, misalkan mau bikin efek-efek suara gitar, sama juga caranya bang, mau nambah-nambahinnya nanti di sini. Ini banyak pluginnya. Dah, mungkin gitu doang. Mungkin segitu aja. Oke, mungkin dari yang saya lihat agak sulit ya. Iya. Membatiknya, membatik kan namanya. Iya. Membatik apa itu. Mungkin apa namanya, cukup sebulan itu cukup untuk bikin satu lagu, cukup kan? Sebulan. Kurang lebih cukup sih. Iya. Dari apa namanya, pengalaman pribadi gitu, dari Haikal sama Roy, mungkin dari Haikal dulu. Kesulitannya di mana sih? Mungkin kesulitannya di ngatur-ngatur tone-nya itu bang, tinggi rendah suara nadanya, terus ngepasin sama chord. Kan di sini kita gunainya pakai chord piano. Misalkan gitar kan jadinya susah. Itu tuh selain piano mungkin ada padu-padu lainnya nggak? Banyak bang. Nanti bisa di download dari luar juga bang. Bisa dimasukin. Oke, berarti ada drum. Iya. Ada juga. Kalau dari drum sendiri ada nggak kesulitannya? Kalau untuk kesulitan mungkin hampir sama Haikal. Mungkin kayak beat lagunya, terus tata letaknya gimana, tinggi rendahnya nada sama chordnya mungkin bang. Soalnya chordnya itu menggunakan chord piano kan bang, kata Haikal tadi. Nah, jadi kan mungkin buat chord gitar, drum yang lain-lain mungkin agak susah menyesuaikan. Oke, mungkin sekian dari topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang sound effect. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-tanya kaji animasi. Kamu nanya. Oke. Kita ada pertanyaan dari Sobat Ani nih, yaitu dari Farhan Aan underscore. Pertanyaannya yaitu teknik-teknik yang dipakai dalam dubbing itu apa aja ya kak, dan apa bedanya? Mungkin dari Haikal atau Palingan teknik-tekniknya itu bang, cuma mungkin suaranya itu lebih fleksibilitas agar suaranya itu bisa disesuaikan dengan gaya itunya, gaya suara dan intonasi suatu film. Nah, kita ada jawaban selanjutnya dari Megyo_far. Kira-kira jenis pembuatan sound apa yang paling bisa dibuat sih kak? Mungkin dari sendiri. Mungkin untuk saat ini itu genre rock sama DJ bang. Oke. Kita aja. Ya itu sementara ini. Oke, thank you untuk Roy atas jawabannya, dan juga thank you untuk Megyo_far karena sudah memberikan pertanyaannya. Jadi sound effect itu sangat penting bagi pembuatan film itu. Jangan menarik, dalam pembuatannya pun juga sangat rumit dalam pembuatan film. Sekian podcast dan pembahasan kita tentang sound effect hari ini. Dan jika ada pertanyaan dari Sobat Ani, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, atau kalian bisa pantau terus di IG Animasi ya. Karena kita akan menyediakan kolom pertanyaan buat teman-teman sesuai dengan topik yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita bersama, walau sedikit, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir.